Ia tak sengaja melihat seorang pria yang menyelamatkan seekor anjing yang terjebak di dalam got. Sesaat, pria yang belum disebutkan namanya ini menyadari akan kehadiran Ginny. Di jalan, Isawa melihat sebuah keluarga yang hendak nyebrang. Tiba-tiba, ia kembali teringat di masa kecilnya dulu. Ia dan ayahnya juga hendak nyebrang untuk menghampiri sang ibu. Namun tiba-tiba, ia melihat sesosok bayangan hitam yang mengangkat sang ibu hingga terbang dan tertabrak oleh seorang mobil di jalan. Ibunya pun meninggal di tempat. Ia yang tiba di rumah tak sengaja melihat Ginny yang saat itu sudah di sana. Ginny mengatakan ia datang ke sana karena ingin membuktikan sesuatu hal. Sebuah adegan pun memperlihatkan ia yang terbang menghampiri Isawa dan hendak menciumnya. Di sini, Ginny hendak menciumnya. Isawa lalu menolak Ginny. Ia menganggap Ginny adalah hantu yang gila. Adegan berpindah di sebuah hotel. Pelayan di sana hendak masuk dan membersihkan kamar itu. Namun yang ia lihat penampakan sesosok pria yang membuat pelayan itu lari ketakutan setengah mati. Ginny terus-terusan mengejar Isawa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan ciuman itu. Hingga di saat Isawa hendak ganti celana, ia pun masuk dengan seenak jidatnya dan memohon agar Isawa mau menciumnya. Isawa pun membuka handuk tersebut dengan niat Ginny menjadi takut dengannya. Namun usahanya itu sia-sia karena Ginny sendiri tak takut sama sekali. Ia justru menggoda Isawa. Di lain sisi, mereka berdua sedang melihat rekaman video yang memperlihatkan Isawa yang sedang bertarung dengan hantu. Namun mereka tak bisa melihat hantu tersebut. Karena hal itu, mereka pun berniat merekrut Isawa untuk bergabung dengan klubnya agar mereka bisa merekam penampakan. Karena apabila mereka tak bisa merekam penampakan, pihak kampus akan menutup klub tersebut. Singkat cerita, mereka pun menemui Isawa di kampus dan mengajaknya untuk bergabung bersama klub mereka. Seperti yang kita tahu, Isawa pasti menolak permintaan itu. Ia pun pergi dari sana dan tak memperdulikan ocehan dari junior. Di kelas, wanita yang Isawa taksir ternyata menyukai dosen di sana. Wanita ini bernama Via. Terlihat Isawa terus saja memperhatikan Via. Ginny yang di sebelahnya mengetahui kalau Isawa sangat tertarik kepada wanita itu. Lalu, dosen itu mengatakan kalau ia ingin merekrut 2 orang untuk dijadikan sukarelawan. Via pun dengan cepat mengangkat tangannya. Ginny yang melihat itu. Setiap waktu, setiap saat, Ginny tak henti-henti mengganggu Isawa, berharap Isawa mau menciumnya. Namun penolakan demi penolakan ia dapatkan. Oke? Singkat cerita, Master Mon dipinta oleh pemilik hotel untuk mengusir roh jahat yang berada di kamar hotel. Karena hantu itu membuat pengunjung di hotelnya menjadi sepi. Dengan mantra ajaib dan pedang yang dimiliki oleh Master Mon, ia pun langsung masuk ke kamar itu. Secara perlahan, ia mulai mencari roh halus yang bergentayangan. Namun ia justru mendapatkan penolakan dari hantu di sana. Kakinya diseret hingga keluar kamar. Sesaat, pedang miliknya tertinggal di kamar itu. Master Mon akhirnya lari terbirit-birit.
Dosen ini yang belum disebutkan namanya memiliki rumah sakit hewan dan ia banyak memiliki anjing yang dikurung. Namun anjing-anjing itu seperti tak suka berada di sana. Sebuah adegan memperlihatkan tubuh dosen itu terdapat bekas luka yang cukup banyak di punggungnya. Di kelas, Ginny terus saja mengganggu Isawa yang membuat Isawa berteriak menyuruhnya untuk diam. Namun semua orang melihat ke arahnya dan merasa heran karena tingkah Isawa yang berbicara sendiri. Di perpustakaan, Ginny yang iseng lalu menjatuhkan buku tersebut yang membuat orang melihat ke arah Isawa. Hari-harinya pun selalu diganggu oleh wanita cantik itu yang terus-terusan meminta agar dicium. Hingga saat malam tiba, setelah Isawa tertidur, Ginny berusaha menciumnya. Namun usahanya itu lagi-lagi tak membuahkan hasil karena Isawa tiba-tiba langsung terbangun dan mengusirnya dari kamar. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Master Mon melihat luka yang cukup serius di bahunya. Di sini kita belum diberitahu kenapa ia bisa sampai terluka. Saat di luar, ia membongkar tong sampah karena ia mengetahui kalau Isawa telah membuang semua surat dari ayahnya. Namun, tetangga yang melihat itu menuduh Master Mon ingin mencuri botol plastik di tong sampah tersebut. Tentu saja, Master Mon menjadi marah. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua, yang membuat Master Mon harus menerima guyuran air dari ibu-ibu tersebut. Sesaat kita diperlihatkan seseorang yang mengambil surat tersebut, yang dimana surat itu milik Isawa yang sudah ia buang. Dan pria itu bernama Ed, yang merupakan tukang las di sebuah bengkel. Terlihat surat itu berada di saku baju miliknya. Saat berada di kelas, Junior dan Lang sedang menguntit dan merekam Isawa. Mereka pun menjadi terkejut karena melihat pulpen itu melayang dengan sendirinya. Tidak cukup sampai di situ, kursi di sana secara tiba-tiba bergerak, yang membuat Junior yang melihatnya langsung pingsan di tempat. Namun mereka tak patah semangat. Mereka terus saja mengikuti Isawa dari belakang dan melihat Isawa yang berbicara sendiri. Dari sinilah mereka sangat yakin kalau Isawa dapat melihat roh halus dan bisa mengajak roh halus untuk berbicara. Luka di bahu Master Mon semakin lama semakin parah. Ia pun harus mengkonsumsi obat agar bisa meredakan rasa sakit itu. Di saat ia mengambil tas, ia baru sadar kalau pedang miliknya tertinggal di kamar hotel. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Isawa dan Ginny pergi ke sebuah hotel yang sebelumnya pernah didatangi oleh Master Mon. Dari belakang, mereka berdua terus saja mengikuti Isawa. Ternyata pemilik hotel menyewa jasanya untuk mengusir roh jahat yang berada di kamar yang sebelumnya pernah dimasuki oleh Master Mon. Setelah mereka masuk, mereka pun langsung disambut dengan hantu yang berambut panjang yang langsung mengikat Ginny ke dinding. Hantu itu menyuruh Ginny untuk segera pergi dari sana. Ginny yang melihat matanya sesaat melihat masa lalu dari hantu tersebut, yang dimana dulu wanita itu disiksa oleh seorang pria. Wajahnya pun penuh luka dan ia lalu dibunuh dengan sangat tragis. Tak cukup sampai di situ, pria itu lalu memutilasi tubuh wanita yang ia bunuh dan dimasukkan ke dalam lemari. Hantu wanita itu sebenarnya tidak jahat dan ia ingin Ginny dan Isawa untuk lari dari sana. Namun semuanya sudah terlambat. Roh jahat seorang pria datang dan menyerang mereka berdua.
Pertarungan pun terjadi. Terlihat Junior dan Lang yang masuk ke dalam kamar menjadi sangat ketakutan karena mendengarkan suara heboh di lantai atas. Mereka pun tak dapat keluar karena pintu itu terkunci. Dan lagi-lagi, Ginny melihat masa lalu dari pria itu, yang dimana pria itu adalah pembunuh wanita tadi. Polisi pun akhirnya menembak pria itu sampai meninggal karena pria itu mencoba untuk melawan. Dari sinilah Ginny tahu kalau kelemahan roh jahat itu berada di jantungnya. Seperti biasa, ia menyuruh Isawa untuk memukul roh tersebut tepat di jantungnya. Pintu akhirnya terbuka, mereka berdua pun lari ketakutan. Roh wanita itu pun tersenyum melihat mereka berdua. Terlihat ia lalu menghilang dan bereinkarnasi dengan sendirinya. Sebelum mereka pergi, Isawa melihat pedang milik Mastermon tergeletak di lantai. Singkat cerita, Ginny menceritakan kalau ia lupa ingatan dan ia sama sekali tak mengingat siapa dirinya dan kenapa ia bisa mati. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah dengan cara mencium Isawa. Berkat ciuman itu, sesaat ia bisa melihat masa lalu dirinya sebelum meninggal. Isawa yang merasa tak tega akhirnya mencium Ginny. Dan part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.